Selamat pagi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Tepat pukul 9 lebih 5 menit kita mulai webinar pada pagi hari ini. Jadi mohon dipersiapkan. Baik, tepat pukul 9.05 saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom Meeting pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang di acara webinar Akprin University. Perkenalkan, saya Windianing Ustiani yang akan memandu jalannya pertemuan pada pagi hari ini. Izin menyambut, selamat pagi Bapak Rektor. Pagi Mbak Windy, terima kasih. G, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat hari ini. G, terima kasih Bapak sudah bergabung. Izin untuk menyapa narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Bapak Ujang Kurniawan. Selamat pagi, Bu Moderator. Ya, selamat pagi Bapak. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga nanti berjalan lancar ya Pak untuk acaranya. Amin, amin. Amin. Untuk rekan-rekan sekalian, bagaimana nih kabarnya? Boleh ditulis di kolom komentar. Apalagi nih hari Jumat juga bertepatan masih bulan Ramadan ya. Semoga puasa Ramadannya semakin bersemangat karena diisi dengan hal-hal baik. Salah satunya adalah webinar. Gimana untuk rekan-rekan kabarnya seperti apa? Boleh menggunakan emot mungkin yang lagi bahagia atau baru bangun tidur mungkin. Nah, Ya, saya harap semoga rekan-rekan sekalian itu bisa berbahagia dan juga sehat di hari ini. Oke, baik. Ya, untuk hari ini agendanya adalah webinar Universitas Akprin Indonesia atau webinar Akprin University yang dengan tema integrasi geologi teknik dan growthing dalam membangun bendungan besar. Untuk acara ini akan saya pandu dan untuk acara pertama adalah penyampaian tujuan dari acara webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang peran dan pentingnya integrasi geologi teknik dan growthing dalam pembangunan bendungan besar. Selain itu, menambah wawasan peserta mengenai penerapan growthing berdasarkan kondisi geologi lapangan dan studi kasus nyata. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kompetensi dan kesiapan peserta dalam menghadapi tantangan teknis pada proyek infrastruktur berskala besar. Nah, sebelum acara kita mulai, em, mohon izin Bapak Rektor mungkin bisa memberikan sedikit sambutan untuk acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Edi Sutanta STMkom, kami persilahkan. ya, terima kasih Bu Windy waktunya yang saya hormati, yang kita hormati bersama narasumber kita hari ini ada Pak Ujang Kurniawan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini menjadi narasumber di acara webinar ini yang rutin diselenggarakan oleh Universitas Agro Indonesia. Catatan saya hari ini untuk yang ke seri ke 69. Semoga tidak salah catat saya. Eh, Acara ini diselenggarakan harapannya bisa apa oh, 66. Maaf. Terima kasih Bu Sila 66. Bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi masukan, bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya tentang
apa saja yang ada di luar sana, di luar kampus begitu. Sedemikian harapannya nanti apa yang kita pilih bisa memberikan bekal tambahan bagi para peserta. Nah, eh, para narasumber ini menjadi apa perannya menjadi sangat penting. Semoga apa yang diberikan, disampaikan, dibagikan menjadi amal kebaikan yang tidak terputus imbalannya begitu karena yang dibagikan ilmu begitu. Kalau berbagi yang lainnya mungkin akan habis begitu, tapi kalau ilmu insya Allah ketika kemudian bisa diaplikasikan ini yang menjadi sesuatu yang tidak akan pernah putus amalnya. Terima kasih sekali lagi pada Pak Ujang Kurniawan, maaf. Eh, saya membaca di LinkedIn gitu, eh, cukup aktif. Eh, Semoga saya tidak salah sebut narasumber alumni Teknik Geologi, betulkah Pak Ujang? Mohon maaf. Iya, betul Pak Oh ya, Rektor. betul. Angkatan 2008 gitu, ditulis Nggih, gitu. Oh nggih. ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya dari alumni. Semoga tidak hanya terhenti di acara webinar. Kami sedang mencoba mendekat dengan dunia industri untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik kita agar mereka lebih mengenal dunia industri melalui magang begitu. Kalau dulu magang itu sifatnya sukarela begitu, kita coba lebih tekankan kalau bisa setiap mahasiswa mengikuti magang di industri, syukur 6 bulan, syukur bisa setahun, yang kemudian harapannya sebelum lulus mereka punya kemampuan, kompetensi dan skill yang dan pemahaman yang lebih baik sebelum nanti akhirnya betul terjun ke dunia industri. Saya rasa itu, terima kasih panitia. Mbak Windy, terima kasih. Semua peserta juga terima kasih. Eh, Kalau tidak salah di ruang ini juga ada Mas Johan Purwonugroho yang ini juga sedang berkolaborasi dengan tim Universitas Agro Indonesia untuk mencoba berkompetisi dalam sebuah dalam sebuah kegiatan bersama gitu ya antara Iya, Pak Yedi. BIN dan lembaga yang kebetulan di mana Pak Yohan hari ini bekerja. Terima kasih Pak Yohan, Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti Sama-sama, sampai Pak Yedi. selesai. Amin, amin. Di Jumat, insya Allah menjadi berkah bagi semua yang mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita menuju ke acara inti, begitu, saya akan mengumumkan sedikit peraturan di webinar kali ini. Durasi webinar itu akan disampaikan paling lama adalah 40 menit dan 15 menit itu adalah Q&A, di mana nanti alur untuk Q&A sendiri peserta bisa memberikan pertanyaan melalui via chat box ataupun bisa raise hand begitu. Kemudian untuk link form kehadiran itu akan di-share satu kali di kolom komentar di akhir sesi setelah Q&A oleh operator. Kemudian peserta diharapkan untuk mengisi form kehadiran untuk mendapatkan sertifikat yang otomatis akan langsung masuk ke email feedback webinar kali ini. Dan tidak lupa untuk rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk memfollow nih akun sosial media dan YouTube dari akprin.official. Baik, rekan-rekan, em, tanpa menunggu lama lagi, namun saya akan memperkenalkan dulu seperti itu. Saya bacakan sedikit CV tentang Bapak Ujang Kurdiawan. Mohon maaf, mungkin saya tadi menyebutnya Kurniawan karena dari tornya tulisannya Kurniawan. Mohon maaf, Bapak. Baik, Bapak Ujang Kurdiawan itu merupakan seorang geologis dan growthing engineer. Beliau saat ini merupakan tenaga ahli geologi dan growthing di PT Arginas Palma Nusantara, Regional Jawa Barat dan NTB. Beliau sedang melakukan proyek di Bendungan Cibeet, pengawasan teknis, growthing, dan kesesuaian kondisi lapangan dengan desain, yaitu di bulan Februari sampai Maret. Kemudian JIAT NTB sebagai supervisi pengeboran sumur air tanah dan investigasi.
Selain itu, beliau seperti yang disebutkan tadi merupakan sarjana teknik dari Prodi Teknik Geologi. Waktu itu namanya masih Institut Sains dan Teknologi Akprin Indonesia yang saat ini sudah berubah nama menjadi Universitas Akprin Indonesia di angkatan tahun 2008. Keahlian utama beliau sendiri itu sebagai geologi teknik gitu ya, investasi geologi, pemetaan geologi, analisis RQD atau RMR, stabilan lereng, kemudian konstruksi, manajemen. Dan beliau memang fokus geotekniknya itu adalah di bendungan, embung, dan bendung. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi rekan-rekan. Mungkin nanti bisa langsung berkenalan langsung dengan Bapak Gurdiawan. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Ujang Kurdiawan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jang. Sebelumnya izin share dulu untuk paparannya. Apakah paparannya sudah terlihat? Sampun. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di webinar hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ujang Kurdiawan, alumni Universitas Akprin Indonesia, angkatan 2008 di Teknik Geologi. Dan pada 10 tahun terakhir ini memang saya fokus berkecimpung di konstruksi, terutama di bangunan sumber daya air. Hari ini saya coba akan membawa rekan-rekan semua untuk membahas sebuah topik yang cukup penting, namun sering kali luput dari pandangan mata kita. Itu sebabnya dalam eh, paparan itu saya sebut invisible infrastructure atau infrastruktur tak kasat mata. Secara khusus kita akan membedah sedikit bagaimana integrasi geologi teknik dan teknik grouting yang menjadi kunci utama dalam membangun bendungan berskala besar. Sebagai prolog, pernahkah kita mendengar, mungkin kita sering mendengar tentang iceberg illusion atau ilusi gunung es, di mana ketika kita melihat sebuah bendungan, kemegahan struktur beton ataupun urukan tanah yang menjulang tinggi, itu sebenarnya hanya sekitar 20% dari keseluruhan sistem pada bendungan. Lalu yang menjadi pertanyaan, di mana yang 80%? Rahasia kekuatan dan stabilitasnya tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah. Layaknya gunung es, sekuat apapun struktur yang ada di atasnya, ia akan sangat bergantung pada fondasi batuan di bawahnya. Disitulah kita harus memperhatikan jenis batuan, struktur geologi, tingkat pelapukan, permeabilitas hingga kuat tekan batuan tersebut untuk menopang beban di atasnya. Yang menjadi pertanyaan, apa jadinya jika kita mengabaikan kondisi bawah permukaan tersebut? Sejarah mencatat kenyataan yang cukup pahit. Ini adalah potret dari keruntuhan bendungan Malpasset di Perancis, di mana tragedi ini terjadi karena adanya rekahan batuan yang terisi lempung licin membuat pondasinya meluncur saat menahan tekanan hidrostatis. Ada juga runtuhnya bendungan Saint Francis yang merenggut nyawa itu sekitar 431. Terjadi karena bendungan dibangun di atas zona sesar aktif dan batuan konglomerat yang mudah hancur
dan melarut ketika terkena air. Oleh karena itu, pada webinar hari ini kita memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, memahami peran vital geologi teknik dalam memastikan stabilitas infrastruktur. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan teknik grouting, sebuah solusi rekayasa modern untuk memperkuat batuan. Dan ketiga, menyadari bahwa peran seorang geologis di proyek bendungan itu layaknya seperti dokter bumi. Tugas kita adalah mendiagnosis penyakit di dalam tanah dan mencegah potensi bencana sebelum struktur dibangun. Yang pertama, mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan geologi murni atau dengan teknik geologi teknik? Bisa rekan-rekan perhatikan pada diagram di layar, geologi teknik posisinya berada tepat di tengah menjadi jembatan antara ilmu geologi murni dan ilmu teknik sipil. Lingkaran-lingkaran di sekelilingnya menunjukkan betapa luasnya interaksi disiplin ilmu ini. Seorang engineering geologis tidak bekerja sendirian. Keilmuan kita bersinggungan erat dengan mekanika tanah, mekanika batuan, hidrogeologi, seismologi, bahkan hingga teknik fondasi maupun teknik beton. Jadi, jika geologi murni mungkin berhenti pada sekedar menjawab pertanyaan batuan ini jenisnya apa, atau proses terbentuknya bagaimana, atau sejarah tektoniknya bagaimana, maka geologi teknik melangkah lebih jauh. Kita merekayasa, kita tidak hanya mengidentifikasi jenis batuan, tapi kita mengukur kekuatan batuan tersebut untuk menahan jutaan kubik beban air di atasnya. Tujuan akhir kita adalah mendeteksi di mana zona lemahnya dan memberikan rekomendasi teknis perkuatan apa yang tepat untuk memperbaikinya. Saat kita masuki tahap konstruksi dan area pondasi mulai digali, langkah penting yang selalu kita lakukan di lapangan adalah melakukan pemetaan aktual atau pondasi mapping beserta karakteristik masa batuannya. Kita memetakan litologinya yang terekspos seperti contoh pada peta berikut. Lalu kita menilai tingkat pelapukannya. Di tahap ini kita menggunakan sistem klasifikasi standar yang umum di dunia geologi teknik, itu seperti RMR, GSI, ataupun parameter EQD. Pengambilan data faktual yang sangat rinci di lapangan sangatlah penting, seperti yang bisa dilihat pada gambar peta geologi teknik terlampir. Peta ini bukan sekedar gambaran berwarna, melainkan sebuah blueprint aktual yang memuat zonasi kekuatan batuan, sebaran litologi maupun zona pelapukan, hingga titik-titik sebaran mata air. Tanpa pemetaan sedetail ini, di tahap konstruksi, para engineer sipil akan bekerja seperti orang buta, memvalidasi kesesuaian kondisi aktual dengan desain awal, menentukan batas air galian, hingga memutuskan metode perlakuan pondasi yang paling tepat. Selanjutnya, satu hal penting yang harus dipahami, bongkahan batu yang keras yang ada di tangan kita belum tentu kuat saat berada di alam. Kenapa? Karena massa batuan di alam selalu memiliki cacat bawaan yang sering kita sebut dengan diskontinuitas. Bisa berupa join, patahan, maupun bidang pelapisan. Rongga-rongga retakan inilah yang menjadi musuh utama kita dalam dunia konstruksi. Jika diabaikan, diskontinuitas ini akan memicu berbagai kegagalan rekayasa teknik yang parah, mulai dari longsor, runtuhnya atap terowongan, hingga terjadinya erosi buluh atau yang sering disebut dengan piping pada tubuh bendungan.
Mereka menjadi titik lemah yang rawan jebol, sekaligus menjadi jalan bagi bocornya air di dasar bendungan. Untuk mengetahui kondisi retakan jauh di bawah permukaan, kita melakukan core drilling atau pengambilan pore inti. Kita mengambil sampel batuan dalam kedalaman tertentu, lalu kita menghitung persentasi panjang batuan yang utuh. Parameter ini dinamakan RQD. Rumusnya sangat sederhana. Semakin hancur batuan yang terangkat, persentasinya maka semakin kecil. Yang artinya area tersebut batuan kualitasnya buruk. Sebaliknya, jika batuan yang terangkat utuh dan panjang-panjang, berarti kualitas batuannya sangat baik. Selanjutnya, yang umum dilakukan pada geoteknik bendungan, yaitu selain kualitas fisik, kita wajib juga mengukur tingkat kebocoran batuan secara langsung di dalam lubang bor. Metode ini sering disebut water pressure test. Mungkin rekan-rekan akan sering mendengar istilah ini atau disebut juga dengan uji Lujen atau Lujen test. Caranya sederhana, kita akan mempakan air bertekanan ke dalam lubang bor dan kita akan ukur berapa liter air yang hilang atau menyerap ke dalam retakan batuan per menitnya. Tingkat kebocoran ini diukur dalam satuan Lujen. Bisa rekan-rekan perhatikan pada tabel di layar. Ini adalah contoh aktual rekam data pengujian dari bendungan Meninting. Itu pada kedalaman 56 sampai 61 meter. Pengujian ini dilakukan dengan metode multistage, yang artinya tekanan air dinaikkan secara bertahap, seperti yang ada pada tabel berikut. Di tahap pada tekanan maksimal, lalu diturunkan kembali. Di tabel terlihat ada 7 siklus tekanan, dan setiap siklus kita mencatat debit air yang meresap. Data debit dan tekanan ini kemudian dievaluasi menggunakan metode Holsby. Pada hasil summary di atas tabel terkalkulasi nilai Lujennya itu sekitar 961 dengan jenis aliran dilasi. Aliran dilasi ini mengindikasikan bahwa tekanan air sempat melebarkan rekahan batuan, namun kembali menutup saat tekanan diturunkan. Mengingat nilai Lujen 9 ini melampaui batas toleransi kedap air pada bendungan, maka keputusan jelasnya area batuan ini wajib dilakukan perbaikan. Dan salah satu perbaikan yang wajib dan sering dilakukan adalah perbaikan metode grouting. Lalu apa solusi untuk batuan yang retak dan bocor? Tadi jawabannya adalah grouting. Secara visualisasi seperti gambar ini, grouting adalah proses injeksi bahan cair, biasanya campuran semen dan air, ke dalam lubang bor dengan tekanan tinggi. Semen cair ini nantinya akan menelusuri atau mengisi retakan, mengisi rongga-rongga kosong di dalam tanah, dan kemudian membeku. Lalu hasilnya, permeabilitas tanah atau batuan turun drastis. Kuat gesernya meningkat, dan pondasi menjadi masif. Dalam aplikasinya, di bendungan, grouting ini tentu saja memiliki jenis yang bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu ada blanket grouting. Ini grouting yang cukup dangkal dan luas untuk menahan gaya angkat air ke atas pada pondasi bendungan atau yang sering dikenal dengan uplift. Yang kedua, ada grouting konsolidasi yang tujuannya merekatkan batuan yang hancur di bawah pondasi agar modulus deformasinya naik. Grouting konsolidasi ini biasanya diaplikasikan pada konstruksi terowongan.
Yang selanjutnya adalah Cartine growthing atau growthing tirai. Ini yang paling penting pada konstruksi bendungan. Ini ibarat memasang tirai semen jauh di kedalaman tanah untuk memotong jalur rembesan air agar bendungan tidak bocor dari bawah. Yang selanjutnya, kontak growthing maupun backfill growthing ini untuk mengisi celah antara struktur beton dengan batuan, dan ini biasanya digunakan pada konstruksi terowongan. Dan berikut adalah skema alat maupun urutan pelaksanaan growthing. Bagaimana proses ini dilakukan di lapangan? Peralatannya terdiri dari mixer, ada agitator, dan dilengkapi dengan packer untuk menyumbat lubang agar tekanan tidak bocor ke atas. Dan kalau kita perhatikan diagram alir proses growthing pada pondasi, ini memang alurnya sangat sistematis, di mana kita melakukan pengeboran, lalu kita melakukan uji lujen atau WPT. Jika lujennya cukup besar, melampaui batas keamanan, maka dilakukan grouting, lalu dilakukan evaluasi setelah grouting. Lujen menunjukkan penurunan yang masuk pada standar keamanan, maka dinyatakan selesai atau cukup. Salah satu contoh grouting pada bendungan, ini yang kami kerjakan pada Bendungan Meninting yang ada di Lombok Barat. Ini pada tahun 2020 sampai 2024. Untuk memberikan gambaran utuh, mari kita lihat pada potongan melintang, bendungan melinting. Jadi rekan-rekan bisa melihat di bawah zona inti bendungan terdapat growthing. Zona growthing ini seperti terlihat di bawah. Sebab tirai sementasi ini mengikat zona inti. Jadi pada bendungan urukan maupun beton biasanya pengaplikasian growthing itu menerus eh, menuju timbunan inti atau timbunan kedap. Ini menurut standar empiris atau yang dikenal dengan rule of thumb yang diadopsi oleh lembaga seperti USBR maupun ahli-ahli growthing seperti Holsby. Itu untuk Cartine growthing di sini biasanya menetapkan kedalamannya itu 2/3 dari tinggi muka air hidrostatis atau tinggi muka air waduk. Lalu, mungkin yang jadi pertanyaan adalah, karena kita menyuntikkan atau menginjeksi semen ke dalam tanah yang tidak terlihat mata, dari mana kita tahu rongganya sudah penuh atau growthing bisa dihentikan? Jawabannya ada pada indikator pompa dan alat pengukur seperti alat pengukur tekanan. Kita memantau dua parameter ini. Yang pertama volume atau growth-nya, dan yang kedua adalah tekanannya. Pada prinsipnya, jika pompa terus berjalan namun volume semen yang masuk ke tanah semakin sedikit, mendekati 0 liter, sementara tekanan naik dengan tajam ke angka maksimal yang diizinkan dan stabil, itu artinya semen sudah tidak bisa masuk lagi. Rongga batuan di bawah sana sudah padat, terisi penuh. Di titik itulah proses growthing bisa dinyatakan selesai. Selanjutnya, setelah parameter mesin tercapai atau parameter permukaan tadi sudah kita laksanakan, pekerjaannya belum sampai di sana. Kita harus melakukan verifikasi fisik maupun fungsional. Ada dua cara yang kita gunakan, yaitu secara matematis atau perhitungan, yang kedua visual. Sebagai salah satu contoh, pada grafik ini adalah potongan melintang bendungan Bintang Bano yang ada di Sumbawa Barat yang pernah kami kerjakan dari 2016 sampai 2021. Pada grafik
pore water pressure atau tekanan air porinya. Dari data instrumen piezometer ini menjadi bukti nyata kesuksesan growting. Pada grafik terlihat pembacaan EP9 garis warna pink keunguan yang berada di hulu upstream menunjukkan tekanan yang lebih tinggi karena menerima beban air langsung dari waduk. Namun coba kita perhatikan yang EP10 garis hitam di bawahnya yang posisinya berada di hilir. Ini tekanannya anjlok dan jauh lebih rendah. Ini adalah indikasi paling akurat bahwa kartin growting yang kita buat di tengah telah bekerja sempurna sebagai tameng atau tirai penahan rembesan, sehingga tekanan hidrostatis tidak diteruskan secara destruktif ke hilir bendungan. Selain itu, dilakukan perhitungan efektivitas, di mana perhitungan efektivitas di sini menggunakan nilai Lugen sebelum growting dan dibandingkan dengan nilai Lugen setelah growting. Selain itu, dilakukan juga verifikasi penetrasi semen menggunakan indikator phenolphthalein. Jadi kalau rekan-rekan bisa perhatikan, rekahan yang ada pada sampel pengeboran atau di sini sudah menunjukkan bahwa semen yang kita injeksi pada proses growting sudah mengisi rongga. Hal ini dibuktikan dengan perubahan warna ungu setelah dilakukan verifikasi menggunakan larutan phenolphthalein. Dari sini kita beranjak ke integrasi geologi dan geologi teknik. Oke, rekan-rekan, mungkin kita masuk ke bagian dari integrasi ilmu ini. Mari kita coba eh, bicara tentang realita di proyek bendungan. Jadi seringkali seorang geologis merasa tugasnya selesai hanya sampai pada tahap identifikasi. Padahal idealnya di lapangan, terutama pada proyek-proyek konstruksi, itu geolog yang mengevaluasi batuan tersebut harusnya orang yang ikut merancang dan menguasai eksekusi perbaikan grouting. Sehingga secara tidak langsung seorang geolog di sini berperan ganda. Jika kita mendiagnosis sebuah penyakit, kita juga harus mengawal proses pengobatannya. Jadi, dengan intervensi langsung seperti ini, efisiensi waktu bisa tercapai karena penanganan titik-titik kritis di lapangan menjadi jauh lebih responsif dan tepat sasaran. Yang selanjutnya, akurasi komunikasi. Mengapa peran ganda ini sangat penting? Jawabannya adalah untuk akurasi komunikasi. Dengan memadukan geologi dan grouting, kita secara tidak sadar menghapus gap pemahaman dan ego masing-masing yang sering muncul antara interpretasi geologi dan perhitungan desain teknik engineers. Data observasi kondisi lapangan dapat langsung ditranslasikan secara instan menjadi penyesuaian parameter teknis di lapangan tanpa jeda waktu. Jika ada temuan, patahan baru, ataupun kondisi geologi yang cukup mengkhawatirkan, jadi solusinya bisa langsung dieksekusi tanpa perlu menunggu koordinasi yang cukup panjang. Selanjutnya, pada gambar berikut, ini adalah salah satu perwujudan konkret dari integrasi tersebut, di mana data geologi teknik langsung diterjemahkan menjadi desain grouting. Dari penampang profil pelapukan batuan, penyebaran zona lemah batuan di atas, seperti pada slide, kita merancang pola drill hole dan kedalaman grouting di bawahnya. Area yang pelapukannya hancur, kita berikan desain kedalaman kartin yang lebih panjang dan konsolidasi yang lebih rapat. Semuanya disesuaikan persis dengan yang ada pada
peta geologi teknik maupun peta nilai Lugent yang dihasilkan pada proses investigasi geologi teknik. Dan berikut, untuk memudahkan evaluasi menyeluruh, data-data ribuan titik tadi kita visualisasikan ke dalam penampang dua dimensi. Di sini ini adalah salah satu contoh di mana proses growthing itu bisa menurunkan porositas ataupun nilai rembesan yang ada pada pondasi bendungan. Bisa dilihat perubahan dari atas ke bawah pada penampang pilot hole di atas. Ini masih banyak area berwarna merah muda dan kuning yang artinya itu lugennya sangat tinggi atau sangat bocor. Kemudian perlahan diinjeksi dengan tahapan primer, sekunder, dan tersier. Hampir seluruhnya sudah berubah menjadi warna biru. Dan pada check hole, batuan yang tadinya itu bocor dan porositasnya tinggi, itu kini telah menjadi batuan kedap air dan telah terkonsolidasi menjadi pondasi yang masif dan kedap air. Secara analitik dan statistik, kita juga bisa membuktikan keberhasilan proses growthing tersebut. Jadi pada kurva probabilitas di kiri garis terus menggeser ke arah bawah dari tahap primer, sekunder, tersier, dan check hole yang menandakan sebaran nilai Lugent terus mengecil mendekati garis merah atau Lugent target. Jadi pada bendungan biasanya menggunakan nilai Lugent target itu 3 sampai 5 tergantung nanti tinggi bendungannya. Dan sebagai validitas akhir pada tabel rekapitulasi efektivitas growthing per blok di bendungan Meninting, ini kita bisa lihat bahwa rata-rata efektivitas keberhasilannya mencapai 61,52% dengan status pengaruhnya itu sangat baik, bahkan blok yang mencapai sangat baik. Jadi ada yang sangat baik di beberapa blok. Angka ini adalah petunjuk penting yang menyatakan bahwa pondasi sudah siap menerima beban, baik beban struktur maupun beban hidrostatis dari air waduk. Kesimpulannya, tiga kesimpulan utama yang mungkin bisa kita ambil pada paparan hari ini. Yang pertama yaitu keamanan sebuah bendungan besar tidak hanya bergantung pada struktur beton ataupun timbunan yang ada di atasnya, melainkan sangat bergantung pada pondasi batuan yang tak kasat mata di bawah permukaan. Yang kedua, geologi teknik berperan vital dalam menentukan zona-zona lemah dan mendiagnosis masalah yang mungkin akan terjadi pada saat konstruksi. Dan yang ketiga, teknik grouting hadir sebagai salah satu solusi rekayasa untuk melakukan treatment atau perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada pada pondasi hasil dari temuan geologi teknik. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip satu pemikiran yang penting untuk rekan-rekan semua, bahwa geologi teknik menunjukkan kepada kita apa yang ada di bawah permukaan, dan growthing memastikan apa yang ada di bawah permukaan itu cukup kuat dan baik untuk menopang struktur yang ada di atasnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan webinar kali ini. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ujang Kurniawan untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Mungkin bagi saya yang mungkin basicnya bukan geologi begitu jadi tahu tentang
growthing dan juga tadi banyak hal ya tentang growthing itu sendiri. Baik, buat rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan, monggo dipersilahkan. Bisa melalui chatbox ataupun raise hand biar langsung bisa berkomunikasi dengan Bapak Ujang Kurdiawan. Monggo silahkan. Ya, Bu, Monggo silakan bisa Pak. tanya, Bu? Baik, baik. Silakan Bapak Dery untuk Bapak Subhan setelah ini ya Pak. Monggo silakan Bapak Dery. Ya, terima kasih, Bu. Ini saya ingin bertanya kepada Pak Ujang Kurdiawan. Nah, ini mungkin nggak sama ya, Pak Ujang. Tapi kalau saya lihat itu kurang lebih sama. Ini saya ingin bertanya nih, gimana kita menentukan lereng tambang atau slope deep yang eh, sesuai dengan yang material yang kita dapat di lapangan supaya kita bisa menentukan desain kita di tambangnya. Itu seperti apa Pak Ujang? Apakah ada rumus atau gimana? Terima kasih Pak Ujang. Baik, terima kasih Pak Dery. Terkait geologi teknik di tambang Pak ya, dalam penentuan desain ataupun penentuan model galian pada lereng, prinsip sederhananya, penentuan desain atau perhitungan itu berdasarkan dari properties batuan atau tanah yang ada pada lokasi tersebut, Pak. Jadi dilakukan sampling pada batuan-batuan yang ada di sana, dilakukan investigasi geologi teknik untuk mencari propertisnya, baik itu nanti sudut geser dalam maupun nanti kohesinya. Jadi secara sederhana, perhitungan dan penentuannya didasarkan pada data propertis batuan dan tanahnya. Itu terutama sudut geser dalam maupun kohesinya. Dan juga ditentukan dengan adanya tekanan air pori per pressure meter. Jadi itu Pak Dery. Jadi dilakukan sampling batuan, sederhananya mungkin saya ringkas, pada lereng tambang yang akan digali itu dilakukan sampling geologi teknik, lalu dilakukan uji laboratorium terkait mekanikanya. Setelah keluar data propertis batuannya, maka data-data tersebut bisa dilakukan dalam perhitungan stabilitas lereng yang nantinya bisa digunakan dalam penentuan model geometri eh, lereng yang akan digali. Dan ada hal penting yang perlu ditambahkan yaitu faktor kegempaan. Mungkin itu Pak Dery. Siap, siap. Terima kasih. Berarti dari hasil ini ya, dari hasil geotek berarti ya Pak ya? Ya, betul sekali dari hasil geotek. Siap, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya silakan Bapak Subhan Arif. Baik, terima kasih Bu Winti, Pak Ujang. Mohon izin ini Pak. Eh, Terkait dengan growthing Pak Ujang. Jadi karena tadi disampaikan bahwa mekanisme untuk kita melakukan growthing pada batuan itu kan diinjeksikan ya. Nah, ketika kita injeksikan itu, apakah karakter dari litologinya juga dipertimbangkan mengenai misalnya apakah pada litologi batu pasir, batuan beku, dan batu gamping yang menjadi target kita growthing itu ada perbedaan perlakuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita menginjeksikan sesuatu pada batuan, maka kita akan memberikan tekanan atau stres pada batuan dari injeksi tersebut. Tadi kita ukur juga mengenai berapa batas tekanannya. Nah, sebelum dilakukan proses penginjeksian material growthing itu, apakah ada kajian tentang principal stress pada batuan itu, misalnya SH-nya dan SH-max-nya pada arah mana atau seberapa besar,
Karena ketika kita menginjeksikan sesuatu pada batuan, kita juga memiliki potensi lain yang justru menjadi antitesis dari tujuan growthing, yang salah satunya adalah menutup pori ketika pembuatan bendungan. Misalnya ketika kita mengabaikan batas gradient fracture pada batuan, maka akan terjadi semacam hydrofracturing, atau kita memecahkan batuan yang justru kita mau tutup si porinya itu. Apakah kajian itu diperlukan sebelum kita melakukan growthing? Mungkin itu Pak Ujan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zulfahan. Jadi dalam konstruksi bendungan, terutama proses pekerjaan growthing, sebelum rangkaian pekerjaan growthing yang akan kita kerjakan pada tahap konstruksi, jauh sebelumnya, pada saat prakonstruksi itu wajib dilakukan yang namanya trial growthing. Disinilah aspek-aspek seperti tekanan, rasio campuran, itu ditentukan. Jadi dari hasil evaluasi trial growthing, itu kita mendapatkan beberapa data. Yang pertama, tekanan maksimal yang diizinkan atau critical pressure-nya. Yang kedua, rasio yang efektif pada saat growthing, rasio campurannya. Yang ketiga, tingkat efektivitasnya dan jarak lubang antar titik. Jadi pada desain itu sangat dimungkinkan untuk melakukan review berdasarkan hasil temuan prakonstruksi. Nah, terkait jenis batuan, apakah jenis batuan itu menentukan metode ataupun cara growthingnya? Jawabannya iya, sangat menentukan. Apakah growthingnya bisa dilakukan secara konvensional atau bahkan bisa hanya bisa dilakukan dengan growthing kimia atau chemical growth. Ini semua ditentukan dari kondisi batuannya. Itu sebabnya integrasi geologi teknik dan growthing itu tidak bisa berjalan sendiri. Dia saling menentukan. Growthing, metode, cara, dan lain-lainnya itu ditentukan dari hasil temuan eh, geologi teknik. Terkait evaluasi tekanan, secara praktis itu ada yang dipakai yang namanya rule of thumb, di mana tekanan yang diaplikasikan pada batuan itu per kedalaman 1 meternya itu diaplikasikan 0,25 kilogram per sentimeter persegi. Itu secara praktisnya. Adapun evaluasi tekanannya secara matematis itu sudah ada. Dan memang pada saat desain itu juga sudah dilakukan perhitungan. Nah, saat trial inilah dibuktikan perhitungan-perhitungan tersebut, termasuk nanti menentukan bagaimana critical pressure yang diizinkan pada saat growthing. Kurang lebih begitu, Pak Subhan. Berarti kita hanya ini ya Pak Ujang ya, untuk mengantisipasi fracture baru itu kita sudah ditetapkan memang batasan-batasan pressure dari si fluida yang kita injeksikan sebagai sarana growthing itu ya, media growthing itu ya. Iya, betul sekali. Jadi pada tahap trial growthing itu kita tentukan batasan-batasan kritisnya. Oke, ya, 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 ya. Terima kasih Pak Ujang. Ya, baik. Mungkin untuk Bapak Prakhesta Dewa mau langsung disampaikan tadi sepertinya raise hand. Oke, terima kasih. Beneran, Oke, Bu. ya. Mas Ujang mau tanya, saya juga angkatan dari Geologi AP 2013. Mungkin Anda pernah mengajar saya di praktikum ya. Eh, saya pernah mengalami apa ya, pembuatan bendungan itu di Trenggalek, kalau nggak salah. Nah, itu kan ada pembuatan tunnel untuk pengelola air. Nah, kemudian kan ada aktivitas floating setelah setelah blasting ya, Pak. Jadi setelah blasting ada pembuatan growthing, aktivitas growthing. Nah, kemudian ada aktivitas blasting lagi. Nah, itu kan mempengaruhi keadaan batuan yang ada sebelumnya. Nah, itu gimana untuk penanganannya gitu, Pak?
Oke, makasih. Itu aja. Baik, terima kasih Mas. Jadi apa yang saudara alami juga kebetulan pernah saya jumpai yaitu pada proses konstruksi bendungan Meninting di mana proses blasting dilaksanakan sebelum dan setelah grouting. Jadi untuk memvalidasi pengaruh getaran blasting terhadap kondisi massa batuan yang sudah tergrouting, itu ada dua cara untuk mengontrolnya. Yang pertama itu melakukan monitoring getaran pada area grouting saat dilakukan blasting. Jadi ada standar di mana pada saat blasting itu tekanan apa getarannya itu tidak boleh melampaui batas getaran standar. Yang kedua, cara validasinya adalah melakukan pembuatan lubang check hole atau lubang uji untuk melakukan Lugen test atau WPT setiap setelah selesai dilakukan blasting. Jika terjadi perubahan yang signifikan, yang semulanya misal status growthingnya sudah di bawah Lugen 3, setelah dilakukan beberapa kali blasting ternyata terjadi kenaikan yang cukup signifikan, misalnya dia menjadi 5 atau 4 di atas standar, maka ini perlu perbaikan. Perbaikannya bagaimana? Dengan melakukan regrowth pada area-area yang paling dekat ataupun yang paling dicurigai potensi kerusakannya itu cukup tinggi. Itu dilihat dari nanti evaluasi dari korbok maupun evaluasi tingkat pelapukan atau karakterisasi batuannya. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, terima kasih penjelasannya, Mas. Mungkin nanti kalau mau tanya-tanya saya jawab aja ya. Ya, ya, bisa silahkan. Terima kasih, Mas. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari chatbox Bapak Ujang. Saya bacakan dari Bapak Asep Supriyadi. Izin bertanya Bapak, misalkan kita mau membuat bendungan di area batu gamping, mengingat salah satu sifat batu gamping mudah larut, bagaimana rekayasanya atau desain fondasi dan mitigasi rembesan yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko disolusi batu gamping serta potensi terbentuknya lubang sapaan atau sinkhole pada area bendungan. Monggo silakan Bapak Ujang. Terima kasih pertanyaannya, Pak Asep. Jadi, pada dasarnya kalau pada formasi batu gamping itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan pembuatan atau konstruksi bendungan. Mengingat sifat batu gamping yang seperti Bapak sampaikan tadi, gampang larut, porositas tinggi. Namun jika itu terpaksa, maka rekayasa yang perlu dilakukan adalah mengganti sistem grouting menggunakan diafragma atau menggunakan diafragma wall. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Yang kedua, menggunakan concrete pad pada dasar timbunan jika itu merupakan bendungan urugan. Yang keempat, yaitu melakukan grouting backfill, itu untuk mengisi rekahan-rekahan yang ada ataupun lubang-lubang yang ada pada batu gamping. Jadi rekayasanya seperti itu. Yang pertama secara garis besar itu menggantikan tirai kedap air yang semulanya bisa kita gunakan menggunakan grouting, kita ganti menggunakan beton plastis. Tuh. Ini karena pada batu gamping itu sangat mustahil bisa dilakukan rekayasa perbaikan pondasi menggunakan grouting. Nih, karena batu gamping memang rongga dan pori-porinya sangat besar. Dan sejauh yang saya tahu belum, terutama di Indonesia itu belum ada rekayasa yang langsung pernah dilakukan pada proses konstruksi bendungan di atas batu gamping. Jadi batu gamping ini memang sangat dihindari konstruksi
bendungan pada formasi Batu Gamping. Kurang lebih seperti itu. Baik, semoga menjawab Bapak Asep. Selanjutnya, Bapak ini ada dari Yusuf Camdani. Izin tanya studi kasus Bapak untuk lereng-lereng di pinggir jalan tol. Ketika ada proyek mau menanam pipa di kedalaman 2 meter, pemilik utilitas atau badan usaha jalan tol meminta untuk digrouting terlebih dahulu untuk area-area tertentu. Mengapa mereka minta digrouting padahal lerengnya tidak sampai 5 meter? Terima kasih atas pencerahannya. Oke, terkait ini mungkin yang dimaksud adalah growthing konsolidasi. Jadi growthing konsolidasi ini yang fungsi utamanya adalah mengikat antar massa batuan. Kenapa diminta growthing? Itu untuk menghindari adanya potensi longsoran mikro. Yang kadang longsoran-longsoran mikro ini menjadi apa ya, efek domino ke longsoran-longsoran yang lebih besar. Kemungkinan salah satu tujuannya itu seperti itu. Jadi growthing yang dimaksud di sini mungkin adalah growthing konsolidasi tadi untuk eh, menjadi tindakan preventif mencegah longsoran yang ada pada area tersebut. Seperti itu. Baik, semoga menjawab Bapak Yusuf Camdani. Selanjutnya, Bapak ini ada dari Aisyah. Izin bertanya Pak Ujang, dalam pengalaman Bapak, kegagalan geoteknik paling sering pada proyek terjadi di tahap apa ya Pak? Apakah pada investigasi, desain, ataupun konstruksi Pak? Kegagalan yang sering terjadi pada geologi teknik yang umum yang menurut pengalaman kami selama ini adalah eh, lebih kepada perbedaan data antara pada tahap desain dengan aktual di lapangan. Jadi pada tahap desain itu seringkali eh, data yang ditampilkan karena memang keterbatasan data dan akurasi data pada saat dilakukan konstruksi, maka dilakukan biasanya ada namanya investigasi prakonstruksi untuk melengkapi data-data pada saat desain. Disinilah sering dijumpai adanya gap, adanya perbedaan yang kadang cukup signifikan, bahkan sampai merubah total penampang geologi teknik ataupun geologi maupun penampang-penampang geologi teknik lainnya seperti lujen, nilai lujen dan lain-lain. Ini yang sering terjadi. Kalaupun pada saat konstruksi itu yang sering terjadi adalah terjadinya longsoran pada area-area abutmen, pada galian-galian abutmen, baik itu abutmen kiri maupun kanan. Itu memang yang sering terjadi pada saat konstruksi kegagalan geologi tekniknya. Seperti itu. Baik, semoga menjawab untuk Mbak Aisyah. Baik, ini masih ada pertanyaan Bapak dari Alam. Izin bertanya Bapak, bagaimana peran bagaimana peran teknik geologi di konstruksi seperti high-rise building? Monggo silakan Bapak. Oke, peran geologi teknik di sini adalah penentu dan kunci. Salah interpretasi maka akan mengakibatkan kegagalan struktur. Salah satu contoh adalah salah menentukan parameter kuat tekan batuan. Itu berpengaruh sekali terhadap settlement. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya. Kunci. Jadi geologoteknik maupun geologi adalah kunci dan penentu. Baik itu pada infrastruktur risiko tinggi maupun infrastruktur mikro seperti gedung-gedung kecil. Ini sangat menentukan. Jadi jika bisa diibaratkan geologi teknik atau infrastruktur tanpa adanya geologi teknik itu seperti menerawang di kegelapan tanpa kepastian. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak.
Mungkin untuk rekan-rekan sekalian masih ada yang mau ditanyakan? Boleh, masih silakan. Masih ada waktu? Oh, baik. Mbak Ada Windy, nggih? Jin, Iya, ingin bertanya ya, ingin bertanya Mbak Windy. iya, baik. Dari siapa, Riau, Pak? saya Epri dari Riau, dari Oh, nggih, Sumatera. silakan. Izin Pak Ujang, ini materi hari ini sangat menarik sekali bagi saya. Saya baru mengenali lebih detailnya gitu. Cuman satu pertanyaan yang saya sampaikan tadi udah banyak juga yang terjawab. Alhamdulillah cocok dengan ini gitu. Cuman pertanyaannya sedikit satu aja Pak yang tentang risiko. Ini apa potensinya dampak jangka panjang terhadap ya kestabilan masa bantuan jika keruting dilakukan tanpa analisis atau menyeluruh terhadap sistem rekahan alami. Gimana tuh Pak caranya Pak? Mohon dijawab Pak Ujang. Sorry Pak, saya dari Riau Pak. Ya, terima kasih Pak Epri pertanyaannya. Kalau kita kembali pada paparan yang tadi, salah dua fungsi dari growthing ini adalah yang pertama itu menjadi sekat alami atau barrier di dasar pondasi terhadap eh, rembesan. Yang kedua adalah meningkatkan kuat geser. Jadi jika terjadi kegagalan pada saat proses growthing, yang pertama yang terkait dengan rembesan, jangka panjangnya bisa terjadi erosi buluh atau yang sering dikenal dengan piping. Piping inilah yang sangat berbahaya pada kestabilan struktur. Ini akan menggerus perlahan struktur yang ada sehingga terjadi longsoran. Yang kedua adalah depression settlement. Jadi penurunan pada pondasi. Jika tidak merata, contoh misalnya pada blanket growthing atau growthing selimut, jika tidak dilakukan blanket growthing, maka ada kemungkinan pondasi itu mempunyai kuat tekan yang berbeda. Jadi pengaplikasian blanket growthing ini tujuannya untuk meratakan agar tekanan yang ada atau kuat tekan yang ada pada pondasi batuan seragam. Ketika kondisi batuan itu seragam, maka potensi differential settlement-nya itu sangat kecil dan penurunan pada tumbuh bendungan itu bisa diantisipasi. Kira-kira begitu untuk eh, kegagalan jangka panjang jika growthing itu tidak berhasil sesuai dengan yang semestinya. Itu Pak Epri. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Biar saya ini sampaikan terhadap yang bendungan yang sedang berjalan ini ya. Sama-sama Pak. Bisa semoga bermanfaat ya Ya, Pak ya. ya. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. amin, amin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Bapak, ini sebenarnya agak banyak, cuman mungkin saya ambil salah satu nggih, Bapak. Izin bertanya, growthing jika dilakukan di dasar laut saat konstruksi pipa gas, apa yang harus diutamakan? Oke, kalau terkait eh, pipa ya, jadi yang paling utama yang perlu dikontrol dan diperhatikan adalah tekanan. Jadi tekanan injeksi. Ini adalah salah satu poin penting dalam monitoring growthing. Jadi tidak hanya pada konstruksi misalnya pipa gas ataupun oil ataupun truk, tekanan ini sangat-sangat penting untuk dikontrol. Jangan sampai menimbulkan hydrofracture yang baru, baik itu pada pondasi maupun instalasi konstruksi yang ada. Salah satu contohnya mungkin tadi pipa. Jika melebihi tekanan pipa yang diizinkan, itu bisa jadi pipanya akan hancur atau pecah. Jadi tekanan yang utama untuk dikontrol. Baik. Mungkin terakhir ini Pak, untuk penyemangat bagi rekan-rekan mahasiswa atau lulusan baru begitu. Eh, Pertanyaan dari Levinus Serumpubo. Izin bertanya Pak, apa yang perlu disiapkan bagi geologis pemula yang ingin terjun sebagai orang geotek?
Oke, jadi yang pertama itu pasti teori, jadi keilmuan. Jadi selagi misalnya ada rekan-rekan mahasiswa yang masih di kampus, maka pertajam keilmuan geologinya. Nah, setelah lulus fresh graduate, itu bekal yang perlu ditingkatkan selain keilmuan secara teoritis adalah skill pada pekerjaan-pekerjaan yang serupa. Jadi, jadi pesan saya dan yang pernah saya alami juga, itu jangan sekali-kali malas untuk membaca. Jangan malas-malas untuk bertanya, dan jangan malas untuk berdiskusi. Setelah itu, jangan pernah malas untuk mencoba. Jadi, semuanya ini sebagai penentu dalam berkarir tidak hanya di geologi teknik, baik itu di eksplorasi maupun di mining. Kuncinya itu belajar, bertanya, diskusi, aplikasikan. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Bapak. Semoga itu pesan yang disampaikan oleh Bapak Ujang Kurdiawan bisa diserap ya rekan-rekan, apalagi rekan-rekan yang sekarang sedang akan menuju fresh graduate gitu. Jangan lupa, Ya. jangan bosan-bosan untuk belajar dan membaca. Ini benar-benar penting nih. Baik, rekan-rekan, itu tadi sudah banyak pertanyaan yang diajukan dan luar biasa. Jadi banyak insight yang kita dapat. Mungkin saya akan mengambil satu kalimat yang disampaikan oleh Pak Ujang Kurdiawan tadi ya tentang teknik geologi itu. Teknik geologi itu merupakan penentu atau kunci nih dari konstruksi keberhasilan. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ujang Kurdiawan tadi bisa bermanfaat buat kami yang sebagai teori gitu ataupun praktek di lapangan. Mengingatkan rekan-rekan untuk presensi sudah ada, silahkan untuk melakukan presensi terlebih dahulu dan untuk materi yang diberikan oleh Bapak Ujang Kurdiawan juga sudah di-share. Baik, terima kasih sekali buat Bapak Ujang Kurdiawan yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Tadi banyak banget yang mungkin mempraktekkan ataupun ini nanti bisa bekal mereka di pekerjaannya. Dan bagi saya yang mungkin bukan orang geologi jadi lebih paham tuh. Ternyata bikin bendungan itu tidak semudah itu ya. Banyak hal yang dipertimbangkan apalagi tadi saya melihat grafik-grafik tadi wah luar biasa sekali. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah bergabung dan berpartisipasi aktif dalam acara webinar kali ini. Saya berharap semoga informasi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Namun, baik. Ya, namun sebelum saya tutup, sesi berikutnya adalah foto bersama. Kepada rekan-rekan, Bapak Ibu yang bergabung, dimohon untuk mengaktifkan kamera untuk kita melakukan sesi foto bersama. Oh, baik, sebentar. Ya, oke, baik. Ini ada, bentar, ada dua dua slide begitu. Saya akan bantu. Baik, sudah. Ya, satu, dua, tiga. Sebentar, baik-baik. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami sangat mengapresiasi nih atas antusiasme dan perhatian diberikan yang selama acara ini berlangsung. Semoga acara webinar Akprin University ini bisa menjadi pendorong inovasi dan kontribusi positif nih dalam perkembangan ilmu yang kita miliki.
Saya Windianing Ustiani pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima taala kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Mbak Windy. Ya, terima kasih Terima Bapak. kasih Pak Rektor. Ye. Makasih Mas Ujang. Sehat selalu. Amin. Dasarnya fungsi. Makasih Pak Edi, Bu Windy, izin keluar. Kasih. Mbak Wendy, jangan lupa titip salam sama Mbak Sil. Oh, Mbak Sil, ya, baik disampaikan. Sepertinya Mbak Sila masih bergabung. Terima kasih izin Iya, terima kasih keluar. Bapak. Mbak Sil nggak disapa nih nggak enak. Nanti nggak dikirim link sama aku lagi. Lah.